Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 4 yang membahas mengenai revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, revolusi yang akan kita bahas adalah revolusi Amerika. Dalam revolusi Amerika ini, kita akan membaginya ke dalam 4 submateri. Yang pertama adalah pembentukan koloni Inggris di Amerika. Yang kedua merupakan latar belakang dari terjadinya revolusi Amerika. Nah, yang ketiga yaitu jalannya revolusi Amerika. Dan yang terakhir yaitu pengaruh dari revolusi Amerika. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembentukan koloni Inggris di Amerika. Nah, adanya pembentukan koloni Inggris di Amerika ini tidak lepas dari adanya penjelajahan samudra, di mana pada tahun 1942, Spanyol mensponsori seorang penjelajah Italia yang bernama Christopher Columbus untuk menemukan rute laut ke Hindia Timur. Nah, hal ini dilakukan untuk menyamai atau menyaingi Portugis yang 4 tahun sebelumnya itu telah melakukan ekspedisinya yang dipimpin oleh Bartolomé Dias yang kemudian menemukan Tanjung Harapan. Nah, jadi Dias ini berhasil menemukan Tanjung Harapan. Lalu Spanyol itu berusaha untuk menyamai Dias dengan mengirim Columbus untuk melakukan penjelajahan tersebut. Dias maupun Columbus sama-sama melakukan penjelajahan itu menelusuri Samudra Atlantik. Namun keduanya sampai di tempat yang berbeda. Apabila Dias yang merupakan seorang penjelajah Portugis ini sampainya di Tanjung Harapan, sedangkan Columbus ini sampainya itu di sebuah daratan yang kemudian dinamai dengan San Salvador atau dikenal dengan benua Amerika. Nah, jadi meskipun keduanya melalui rute yang sama, yaitu melalui Samudra Atlantik, namun keduanya menemukan tempat yang berbeda. Columbus menemukan benua Amerika. Jadi, yang pada awalnya Columbus itu berniat menemukan tempat yang sama dengan Dias, yaitu Tanjung Harapan, namun ternyata Columbus ini menemukan benua baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh orang-orang Eropa, yaitu benua Amerika. Sehingga orang Eropa ini nantinya merasa bahwa mereka itu telah menemukan dunia baru, yang pada nantinya pada abad ke-16 Masehi itu banyak penjelajah seperti dari Spanyol, Belanda, Prancis maupun Portugis yang mendatangi Amerika. Nah, selanjutnya adalah konfrontasi antara Inggris dan Spanyol. Pembentukan koloni Inggris di Amerika ini tidak lepas dari adanya konfrontasi antara Inggris dan Spanyol. Di mana pada awalnya itu Inggris itu tidak berniat untuk pergi ke Amerika karena daya tarik Inggris itu tetaplah kepada Asia, yaitu Hindia Timur. Misalnya saja pada masa Henry VII itu mengutus seorang penjelajah Italia yang bernama John Cabot untuk menelusuri Samudra Atlantik Utara dalam rangka untuk menemukan rute ke Asia melalui Atlantik Utara. Kemudian Cabot itu berlayar dan berlabuh di Newfoundland atau merupakan masih dari bagian daripada benua Amerika juga. Sehingga Inggris ini tidak melakukan lagi penjelajahan hingga pada tahun 1562. Nah, pada tahun tersebut, pada tahun 1562 ini, minat Inggris ke Amerika, Asia, dan Afrika itu bangkit lagi. Jadi, minatnya untuk menjelajah itu bangkit lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada saat itu, Ratu Elizabeth I yang sedang memerintah di Inggris itu memperoleh banyak informasi tentang keuntungan Spanyol dan Portugis dari penjelajahan mereka dan ramainya lalu lintas perdagangan di rute pelayaran Samudra Atlantik. Nah, sehingga minat Inggris untuk melakukan penjelajahan ini bangkit kembali dari situ, ya, dari informasi yang diterima oleh Ratu Elizabeth. Namun ada satu masalah yang menghambat
Inggris untuk melakukan kembali pelayaran Samudra Atlantik itu. Apa sih masalah itu? Yaitu pada saat itu Inggris dan Spanyol itu sedang bermusuhan. Di mana pada saat itu Raja Philip II dari Spanyol itu ingin menduduki Inggris dalam rangka menekan gerakan Protestanisme, yaitu gerakan Anglikan. Nah, karena hal itulah dengan berbagai alasan agama maupun politik itu memicu terjadinya konfrontasi terbuka dengan Spanyol. Nah, pada tahun 1585, Ratu Elizabeth I ini memerintahkan untuk menyerang pelabuhan Spanyol di Amerika dan kapal-kapal Spanyol yang melintasi Samudra Atlantik, serta membajak kapal-kapal Spanyol yang penuh dengan muatan emas, perak, dan juga rempah-rempah. Nah, itulah merupakan awal dari perang antara Inggris dan Spanyol pada saat itu. Kemudian, perang ini diakhiri pada tahun 1604 atau 1604 itu dengan ditandatanganinya Traktat London, di mana Inggris itu diwakili oleh James I dan Spanyol diwakili oleh Philip III dalam penandatanganan Traktat London tersebut. Di mana dalam Traktat London itu disepakati status quo ante bellum, yang berarti semua pihak menghentikan perang dan mengembalikan kondisi seperti sebelum perang. Nah, dari sinilah Inggris dan juga Spanyol itu mulai berdamai. Nah, setelah berdamai dengan Spanyol, Inggris itu memiliki dukungan publik di dalam negeri agar Inggris itu membangun imperiumnya sendiri. Nah, kemudian Inggris itu mulai membuka imperiumnya di Asia seperti India, Asia Timur, dan juga Singapura, Malaysia, dan ada 13 koloni juga di Amerika. Nah, itulah pembentukan koloni Inggris di Amerika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari Revolusi Amerika. Nah, Revolusi Amerika ini adalah pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 hingga 1783 ketika 13 koloni Inggris di Amerika ini berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Oke, yang pertama, latar belakangnya kita akan membahasnya dalam faktor umumnya. Faktor umum terjadinya Revolusi Amerika ini adalah adanya beban pajak terhadap rakyat koloni. Nah, pajak ini itu bertujuan untuk mengganti biaya perang 7 tahun dengan Prancis, di mana beban pajak ini terhimpun dalam berbagai undang-undang seperti Sugar Act, Currency Act, Stamp Act, Quartering Act, dan juga undang-undang lainnya. Nah, penerapan pajak ini itu tidak pernah dimusyawarahkan oleh pemerintah Inggris dengan masyarakat 13 koloni tersebut, sehingga ke-13 koloni ini menuntut adanya wakil parlemen. Nah, itulah faktor umum terjadinya Revolusi Amerika, ya, intinya adanya beban pajak yang dibebankan kepada rakyat koloni oleh pemerintah Inggris. Nah, selanjutnya adalah faktor khusus terjadinya Revolusi Amerika. Faktor khususnya ada 3. Yang pertama adalah adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Inggris kepada rakyat koloni, ya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nah, rakyat Amerika ini hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang yang merupakan hasil produksi Inggris gitu. Jadi gak boleh membeli barang dari yang lain. Nah, yang harus dibeli oleh rakyat Amerika itu hanya barang-barang hasil produksi Inggris. Nah, peraturan ini itu ditentang oleh rakyat Amerika, yang dimana rakyat Amerika itu telah menjunjung tinggi paham liberalisme atau kebebasan, dan terutama dalam kegiatan perdagangan atau liberalisme ekonomi. Nah, faktor khusus yang kedua adalah kebijakan Inggris yang menyuruh agar rakyat Amerika hanya menjual hasil buminya kepada Inggris. Hal ini dilakukan Inggris dengan maksud untuk dapat menentukan harga dari komoditas tersebut gitu. Jadi dengan peraturan kalau misalkan Amerika itu hanya boleh menjual hasil buminya kepada Inggris, jadi Inggris itu dapat menentukan harga dari komoditas tersebut. Nah,
Untuk faktor khusus yang ketiga yaitu terbitnya pamflet Common Sense pada tanggal 10 Januari 1776. Pamflet Common Sense ini merupakan karya dari Thomas Paine, di mana Common Sense ini merupakan sebuah pamflet yang berisi 42 halaman. Isinya itu penjelasan mengapa Amerika harus merdeka dari Inggris. Di mana pamflet ini cara penyampaiannya itu provokatif, masuk akal, mudah ditangkap, dan pada saat yang tepat membuat pamflet ini tersebar begitu cepat, meluas serta terjual sebanyak 500.000 salinan ke seluruh koloni Inggris. Itu tuh dalam waktu selama 3 bulan gitu. Nah, itulah faktor-faktor khusus yang mendorong terjadinya revolusi Amerika. Nah, oke, sebelum kita membahas ke jalannya revolusi Amerika, kita akan membahas sekilas mengenai The Boston Tea Party. Nah, The Boston Tea Party ini terjadi pada tanggal 16 Desember 1773. Peristiwa Boston ini terjadi karena aspirasi-aspirasi rakyat koloni itu tidak digubris oleh pemerintah Inggris. Meskipun rakyat koloni memiliki wakil koloni di parlemen, tapi tetap aspirasi-aspirasinya itu tidak didengarkan. Nah, karena itulah rakyat Amerika, rakyat koloninya ini melampiaskan kekecewaan itu dalam peristiwa Boston ini, atau yang dikenal dengan The Boston Tea Party. Nah, di mana pada hari tersebut rakyat itu menyamar sebagai seorang pekerja Indian, lalu rakyat koloni ini yang dipelopori oleh kaum patriot itu membuang ke laut peti-peti yang berisi teh di kapal-kapal dagang milik Inggris yang sedang berlabuh di Boston atau di Massachusetts pada saat itu disebutnya. Nah, karena peristiwa ini itu digambarkan seperti suasana pesta, maka peristiwa ini dikenal dengan The Boston Tea Party. Di mana peristiwa Boston ini itu merupakan kunci dalam rangkaian revolusi Amerika karena menjadi pemicu awal terjadinya perang antara Inggris dan 13 koloninya. Nah, jadi peristiwa Boston ini merupakan awal mula atau kunci pemicu awalnya terjadinya perang antara Inggris dan juga 13 koloni. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jalannya revolusi Amerika. Yang pertama itu pada bulan Oktober 1774, di mana setelah terjadi peristiwa Boston itu, nah London ini menanggapi peristiwa Boston itu dengan mengakhiri pemerintahan otonom di Massachusetts atau di Boston itu pada saat itu ya, dan meletakkan pemerintahan tersebut itu di bawah kendali pasukan Inggris oleh Jenderal Thomas Gage. Nah, selain itu, Inggris juga memblokade pelabuhan-pelabuhan di Boston. Nah, sebagai reaksi atas hal tersebut, maka ke-13 koloni Inggris di Amerika ini menyelenggarakan sebuah kongres, yaitu Kongres Kontinental pada Oktober 1774 di Philadelphia. Tokoh-tokoh dari kongres ini yaitu Thomas Jefferson, James Adams, James Wilson, dan juga Alexander Hamilton. Nah, di mana isi dari Kongres Kontinental ini yaitu yang pertama adalah tuntutan dan protes koloni atas kebijakan-kebijakan Inggris, termasuk blokade pelabuhan Boston dan juga pajak yang tidak adil. Yang kedua, isi kongresnya yaitu seruan pemboikotan terhadap barang-barang Inggris. Jadi masyarakat koloni itu diseru untuk memboikot barang-barang dari Inggris, untuk tidak menggunakan barang-barang Inggris. Nah, yang ketiga itu isi kongresnya yaitu rencana sidang atau kongres kedua. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 April 1775. Di mana pada saat sedang mempersiapkan kongres kedua, Inggris ini mengirim pasukan yang dipusatkan di Concord, Massachusetts,
Nah, kedatangan Inggris ini dihadang oleh para milisi di Lexington, Massachusetts pada saat itu. Namun, Inggris itu berhasil mengatasi penghadangan tersebut dan lanjut terus ke Concord. Di Concord ini pasukan koloni di bawah komando George Washington itu bertempur. Nah, pertempuran di Lexington dan juga Concord ini itu menandai mulainya konflik bersenjata antara Inggris melawan ke-13 koloninya di Amerika. Kemudian, pada Mei 1775 itu diadakan Kongres kedua yang dilaksanakan di Philadelphia, di mana Kongres kedua ini diadakan untuk menyikapi reaksi negatif Inggris terhadap tuntutan-tuntutan Kongres 1. Nah, dalam Kongres kedua ini, ke-13 koloni Inggris di Amerika itu sepakat untuk tidak mengakui lagi parlemen Inggris dan juga memutuskan untuk memisahkan diri dari Britania Raya atau dari Inggris. Nah, gerakan-gerakan yang nyata ke arah kemerdekaan itu semakin kuat di tingkat akar rumput. Sejumlah besar milisi mulai mengepung kota Boston yang kemudian memicu pertempuran Bunker Hill pada 17 Juni 1775. Di mana pertempuran tersebut itu merupakan salah satu pertempuran paling mematikan sepanjang revolusi. Banyak korban jiwa dari pihak milisi koloni. Nah, setelah itu Kongres secara resmi memutuskan berperang dengan Inggris dan mengubah milisi kolonial menjadi pasukan kontinental dan George Washington diangkat sebagai panglima militernya. Nah, selanjutnya yaitu 4 Juli 1776, di mana ada deklarasi kemerdekaan yang sebagian besar itu ditulis oleh Thomas Jefferson, menyatakan bahwa 13 koloni merdeka dari Inggris. Nah, dalam deklarasinya tersebut dijelaskan alasan-alasan atau justifikasi ke-13 koloni tersebut itu melepaskan diri dari Inggris. Kemudian, pada 2 Agustus 1776, rumusan naskah deklarasi ini ditandatangani oleh 56 orang perwakilan dari 13 koloni. Nah, setelah proklamasi, muncul friksi dalam tubuh pemerintahan. Ada kelompok 9 negara-negara koloni yang menghendaki bentuk pemerintahan demokratis dengan sistem desentralisasi. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Thomas Jefferson, menamakan kelompoknya dengan Republikan. Sementara itu ada kelompok lainnya yaitu 4 koloni lain yang menginginkan sebuah pemerintah aristokrat dengan sistem federasi. Kelompok ini dipimpin oleh Alexander Hamilton dan menamakan kelompoknya dengan nama federalis. Pertentangan ini membuat mereka kesadaran akan cara untuk menjalankan negara. Maka kedua kelompok ini itu sepakat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pertemuan yang disebut dengan Federal Convention, di mana pertemuan ini itu bertujuan untuk menyusun konstitusi negara Amerika Serikat yang pada nantinya akan ada pemerintahan yang dibentuk secara demokratis dan juga adanya pemisah kekuasaan, di mana ada badan legislatif yaitu seperti Senat dan DPR atau House of Representatives, dan juga ada lembaga eksekutif yaitu presiden dan juga ada lembaga yudikatif. Nah, di mana anggota badan legislatif ini dipilih oleh presiden atas persetujuan Senat. Nah, selanjutnya George Washington ditetapkan sebagai presiden pada 30 April 1789 di New York. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 3 September 1782. Ini tuh untuk perang antara Inggris dan juga Amerika itu secara keseluruhan itu baru berakhir ketika Inggris dan juga Amerika Serikat menandatangani Paris Treaty atau Traktat Paris pada 3 September 1783.
di mana Traktat Paris ini atau Paris Treaty itu berisi sebagai berikut. Yang pertama adalah Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloninya di Amerika. Yang kedua, Inggris harus menyerahkan semua jajahan di Amerika kepada Amerika Serikat kecuali Kanada. Dan yang ketiga yaitu Inggris diwajibkan membayar semua kerugian akibat perang. Sementara itu, di samping itu, keterlibatan Prancis dalam perang tersebut itu dibayar mahal oleh Prancis sendiri, di mana nantinya Prancis ini perekonomiannya akan memburuk sebagai akibat dari besarnya biaya perang tersebut. Perlu diketahui ya bahwa Prancis ini tuh ikut terlibat membantu Amerika Serikat dalam perangnya dengan Inggris. Nah, keterlibatan ini tuh dibayar mahal oleh Prancis sendiri yang berakibat perekonomian Prancis akan memburuk akibat biaya perang tersebut gitu. Nah, itulah serangkaian jalannya revolusi Amerika. Hingga ke-13 koloni Amerika itu merdeka ya, memisahkan diri daripada Inggris. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Nah, pengaruh revolusi Amerika yang pertama adalah adanya anti-kolonialisme. Revolusi Amerika ini memberikan contoh bagi daerah koloni lainnya bahwa mereka itu dapat memerdekakan negaranya dari penjajah. Bahwa penjajahan itu pasti mendatangkan penderitaan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Namun tekanan dan penderitaan tersebut tidak menjadi halangan untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Di mana di tengah keterbatasan, rakyat koloni Amerika itu berhasil mengusir Inggris sebagai penjajahnya. Dan muncul pandangan bahwa penjajah yang menyerahkan nasib pada nurani dan kebaikan hati itu mustahil terjadi, sehingga rakyat yang terjajah sendirilah yang harus berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan tersebut untuk mencapai kemerdekaan. Nah, pengaruhnya yang kedua yaitu republikanisme dan juga demokrasi. Di mana republikanisme ini merupakan pandangan bahwa republik merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik. Republik merupakan sebuah negara dengan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu, bukan berdasarkan keturunan. Seperti kerajaan ya, atau raja-raja itu kan dipilihnya berdasarkan keturunan. Nah, dalam republik ini, pemerintahan itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem pemerintahan republik ini, kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Hal ini itu sesuai dengan akar katanya republik itu sendiri, yaitu res publica yang berarti urusan publik, yang mengisyaratkan bahwa negara itu ada karena adanya rakyat atau publik. Nah, pada masa revolusi Amerika ini kekuasaan raja atau ratu itu begitu besar. Memang ada parlemen, tetapi raja itu punya kekuasaan mutlak untuk mengintervensi keputusan parlemen. Jadi alasan itu yang membuat para pendiri bangsa Amerika itu memilih republik dalam perkembangannya. Kemudian juga nantinya sebagian besar monarki termasuk yang di Inggris itu menerapkan sistem demokrasi, di mana urusan pemerintahan itu diserahkan kepada rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan raja atau ratu itu hanya merupakan simbol kedaulatan negara saja atau monarki konstitusional. Nah, dalam sistem demokrasi ini itu akan tercipta pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, juga adanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, pengaruhnya yang ketiga yaitu adanya hak asasi manusia. Terdapat sebuah frasa dalam deklarasi Amerika yang menyebutkan bahwa semua manusia itu diciptakan setara atau all men are created equal atau singkatnya all men equal. Nah, inilah yang
menyebabkan adanya hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya pada saat itu di Amerika itu belum sempurna hak asasi manusia ini. Karena pada saat itu terjadi rasisme antara kulit hitam gitu. Jadi kulit hitam itu dirasiskan oleh orang kulit putih. Nah, itulah pengaruh dari revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Yang pertama adanya antikolonialisme, yang kedua adanya republikanisme dan demokrasi, dan yang ketiga adanya hak asasi manusia. Nah, mungkin sekian mengenai pembahasan revolusi Amerika untuk minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube. Apabila teman-teman menemukan informasi yang berbeda dari apa yang saya paparkan, boleh bilang saja karena saya juga masih belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan diupload ke Seon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.